apa yang ada dalam masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan agama itu dianggap sebagai bagian dari fondasi keagamaan. Peradaban itu lahir karena kebutuhan yang paling elementer di dalam diri manusia, yaitu makan. Agama itu punya tujuan. Nah, tujuan ini itu maksudnya apa? Apakah tujuan ini itu adalah sesuatu yang mengikat Allah sehingga Allah itu tidak bisa melawan tujuan ini, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Iva Ismail, para pengurus Ornapas dan PBNU yang hadir pada halaqah hari ini, undangan yang hadir teman-teman dari berbagai lembaga yang kita undang pada halaqah hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari Rahimah, dari Darussunnah, dari mana lagi ya, ada banyak teman-teman dari berbagai lembaga yang hadir di sini. TVNU yang meliput acara pada siang hari ini. Tadi Ibu Iva sudah mengajak kita menjelajahi suatu dunia yang itu merupakan kekayaan komunitas Nahdliyin, ya, yaitu dunia yang disebut dengan dunia teoritis sebetulnya, ya, dunia teoritis, karena memang tema yang dibicarakan dalam dunia itu lebih bersifat pemikiran, bukan sesuatu yang amaliyah, sesuatu yang langsung dipraktekkan, yaitu dunia usul fikih. Nah, saya ingin meneruskan, ya, sesuatu yang sudah dimulai oleh Ibu Iva tadi, tentang pentingnya usul fikih ini, karena memang tema halaqah kita pada hari ini adalah ingin merumuskan usul fikih peradaban, ya, usul fikih peradaban. Itu tema memang cukup ambisius, ya. Mungkin hari ini belum bisa kita wujudkan, Bu Iva, ya, dan teman-teman semua. Tetapi nanti mungkin dari diskusi mungkin akan muncul beberapa gagasan yang bisa kita manfaatkan untuk merumuskan kira-kira kaidah usul fikih dari fikih peradaban itu. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Ibu Iva. Jadi kalau mau kita ringkaskan, ya, atau kita peras, ya, pembicaraan tadi dari Bu Iva itu, sebetulnya kita ini punya tradisi pemikiran rasional yang cukup kokoh. Karena yang disebut dengan usul fikih itu sebagian besar operasi dan cara kerjanya itu adalah sangat rasional. Jadi ini kembali kepada salah satu watak penting dari teologi atau akidah yang diikuti oleh komunitas Nahdliyin. Kita tahu komunitas Nahdliyin itu kan mengikuti akidah Asy'ariyah. Ada juga yang mengikuti akidah Maturidiyah, tapi itu biasanya diikuti oleh pengikut mazhab Hanafi. Nah, pengikut mazhab Maliki, Syafi'i itu salah satu cirinya, dan juga Hambali sebagian, ya, itu adalah mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, akidah Asy'ariyah itu cirinya menarik sekali. Akidah Asy'ariyah itu sebetulnya intinya adalah akidahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi dipertahankan secara rasional. Itu sebetulnya intinya. Jadi akidah Asy'ariyah yang menjadi orientasi teologis warga Nahdliyin itu sebetulnya intinya adalah akidah Salafi.
akidah salaf, akidah generasi awal Islam, yaitu Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena di dalam keyakinan kita, generasi awal ini itu generasi terbaik di dalam sejarah Islam. Cuma bedanya dengan kaum Salafi adalah bahwa kita mengikuti akidah ini tidak secara literal atau secara harafiah, tetapi dipertahankan dengan argumentasi yang rasional. Itu bedanya antara kita dengan kaum Salafi. Ada persamaan di dalam hal kita mengikuti akidah generasi awal Islam, tetapi kita tidak mengikuti akidah itu secara harafiah, tetapi kita memberikan pendasaran yang sifatnya rasional. Karena itu sejak awal DNA-nya akidah Asy'ariyah itu sebetulnya adalah pertama wahyu, kedua akal. Meskipun kedudukan akal di sini kedudukan yang lebih rendah daripada wahyu, karena akal fungsinya hanya memberikan pembelaan, pembenaran, justifikasi dan legitimasi kepada teologi yang sudah dianggap benar karena berasal dari Allah. Nah, tetapi dalam DNA-nya akidah Asy'ariyah ini sebetulnya itu adalah gabungan antara wahyu dengan akal. Nah, ini tercermin di dalam seluruh perkembangan pemikiran di dalam ulama-ulama kita. Nah, salah satu tradisi yang rasional di dalam sejarah pemikiran kita itu usul fikih. Karena itu usul fikih itu kalau kita baca itu seperti kita menikmati semacam tamasya teori dan tamasya filosofis. Karena di dalamnya kita berhadapan dengan penalaran yang kadang-kadang itu over rasional. Kalau kita baca misalnya seorang pemikir besar akidah Asy'ariyah, kebanggaan kita, namanya adalah Fakhruddin Ar-Razi, ini pemikir terbesar Asy'ariyah terakhir yang hidup pada abad 13. Itu dia ini seorang pemikir yang rasional sekali. Rasional sekali. Nah, karena itu menurut saya di dalam tradisi kita ini, tradisi pesantren dan tradisi keulamaan kita ini sebetulnya itu berjejalin dua hal sekaligus, yaitu teks, yaitu wahyu, yaitu kitab-kitab, tetapi juga ada sesuatu yang di luar kitab, yaitu adalah penalaran. Nah, di dalam perkembangan berikutnya, ada aspek yang juga ditambahkan, yaitu pengalaman atau namanya realitas. Ya. Tapi ini sudah diakui sejak dulu dalam fikih kita yang disebut dengan uruf atau tradisi. Apa yang ada dalam masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan agama itu dianggap sebagai bagian dari fondasi keagamaan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat begini ini ya, sebetulnya kompleks ya. Praktek keagamaan masyarakat Sunni seperti yang kita lihat dalam masyarakat NU itu kompleks dan keren sekali. Karena jalinan dari tiga hal sekaligus, yaitu tradisi berupa teks, kemudian penalaran, dan ketiga adalah praktek-praktek yang berkembang di masyarakat yang kemudian diangkat sebagai bagian dari sumber hukum. Nah, berdasarkan tradisi seperti ini, kita sebetulnya kepingin membangun usul fikih peradaban. Usul fikih peradaban. Bagaimana itu? Nah, saya juga belum tahu karena ini masih dalam proses. Tetapi kerangka ini sebetulnya bermanfaat sebetulnya untuk membantu kita merumuskan usul fikih peradaban ini. Nah, oke. Saya ingin berbicara sedikit mengenai soal peradabannya ya. Karena peradaban ini kan kata kuncinya. Kenapa sih kok PBNU memilih peradaban sebagai tema pembahasan? Karena peradaban itu menurut saya itu wilayah di mana beberapa hal bertemu. Yang disebut dengan peradaban
Kalau memakai istilah Ibnu Khaldun, sebetulnya peradaban itu kan asal usulnya sederhana. Kenapa ada peradaban? Karena manusia itu kepingin memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup kalau tidak makan. Cuma masalah makan yang sepele ini rumit juga. Karena kalau manusia itu hanya 1, 2 atau 1 keluarga, itu mungkin sederhana kebutuhan untuk memenuhi makannya itu. Tetapi kalau Anda berhadapan dengan 1 miliar manusia seperti Cina misalnya, atau nggak usah sebesar itu, Indonesia 270 juta, itu tidak bisa Anda memenuhi kebutuhan makannya ini kalau nggak ada organisasi. Itulah asal-usul peradaban. Peradaban itu lahir karena kebutuhan yang paling elementer di dalam diri manusia, yaitu makan. Itu kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, karena itu dimensi peradaban itu sebagai tema itu menarik karena di dalamnya ada interseksi, ada pertemuan banyak hal sebetulnya. Di situ ada agama, sudah pasti karena peradaban dalam Islam itu fondasinya agama. Tetapi juga di dalam peradaban itu ada unsur-unsur yang datang dari luar agama, yaitu misalnya negara. Karena salah satu dimensi penting dalam peradaban itu adalah negara. Kenapa kok tema kita sebetulnya fikih siasa? Karena memang dimensi penting dalam peradaban tidak berarti bahwa peradaban itu hanya masalah politik, tetapi dimensi terpenting di dalam peradaban itu salah satunya adalah fikih siasa, yaitu cara kita mengelola kehidupan bersama supaya tercipta keadilan untuk memenuhi kebutuhan makan tadi. Karena itu tema kita memang fikih siasa. Meskipun ada tema-tema lain dalam peradaban yang kompleks. Nah, kembali lagi ke soal peradaban. Peradaban itu interseksi. Di situ ada agama, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain yang di luar agama. Misalnya pengelolaan kehidupan publik yang dalam istilah kita sebut dengan politik itu. Nah, tetapi di dalamnya juga ada dimensi-dimensi yang lain selain itu. Misalnya dalam peradaban ada misalnya masalah penting, yaitu hubungan antar bangsa. Bagaimana kita mengelola kehidupan antar bangsa itu, antar golongan-golongan dalam masyarakat. Apakah kaidah dasar kita di dalam berhubungan antar bangsa itu adalah kita mengedepankan perang sebagai kaidah dasar, atau kita mengedepankan pendekatan perdamaian? Karena kalau kita lihat literatur fikih kita, itu sebetulnya juga ada kesan seolah-olah hubungan dasar dengan orang-orang kafir itu ya perang terus-menerus. Itu ada kesan seperti itu kalau dibaca secara harafiah ya. Misalnya kalau kita baca misalnya kitab fikih yang ada dalam tradisi kita ini, misalnya Fathul Mu'in atau Fathul Wahab, itu kan dikatakan bahwa jihad itu adalah fardu kifayah dan minimal setahun sekali. Itu jihad. Jihad dalam pengertian perang loh ya, ini bukan jihad dalam pengertian jihad teknologi, enggak, itu bukan jihad itu. Ya, jihad dalam pengertian perang yang itu diterangkan oleh Imam Nawawi Banten itu dalam kitab Nihayatul Zain itu dikatakan di situ. Kita jihad ayil kita li fi sabilillah. Jihad di sini pengertiannya adalah perang di jalan Allah, itu fardu kifayatin. Wa aqalluhu marratun fis sana. Setahun sekali minimal, disarai oleh Imam Nawawi wa idza zada fa huwa afdal. Kalau makin banyak perangnya makin baik. Nah, itu kan kesannya seolah-olah kita membangun kehidupan yang isinya perang terus-menerus. Kalau kita pahami secara harafiah tanpa kita lihat konteksnya gitu. Nah, jadi di dalam peradaban ini ada interseksi tema yang bermacam-macam. Dan menurut saya ini tema yang menarik sebagai bahan refleksi, sekaligus memang mendorong kita kiai-kiai NU, karena kalau ini kan memang untuk kiai-kiai ya, mendorong kita untuk memikirkan sesuatu yang agak abstrak. Bagaimana peradaban ini kita pikirkan dan kita baca dalam tradisi kita. Nah, kembali kepada usul fikih tadi. Jadi usul fikih peradaban itu menurut saya harus dirumuskan, dan bahan-bahannya sudah bisa kita pakai atau kita dapatkan dari usul fikih yang lama itu. Nah, cuma memang usul fikih ini menurut saya tidak bisa berdiri sendiri.
meskipun ini adalah fondasi yang paling penting karena ini tradisi kita, tradisi umat Nahdliyin ya. Cuma kita membutuhkan alat lain, yaitu yang disebut dengan ilmu-ilmu sosial. Karena Al-Qasdar sejak dulu kan salah satu kegiatannya adalah analisa sosial, ansos. Sekarang dalam pengkaderan NU juga ada materi namanya ansos atau analisa sosial. Karena memang ilmu-ilmu sosial ini penting untuk memahami peradaban yang merupakan interseksi ini. Karena peradaban ini tidak bisa kita pahami semata-mata dari sudut pandang agama, tapi juga harus melibatkan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu istilah fikih peradaban itu sebetulnya istilah yang agak overstretch. Artinya memang agak dipaksakan dalam pengertian. Fikih di sini bukan fikih dalam pengertian yang selama ini kita pahami, yaitu fikih nakahah atau fikih muamalah atau fikih-fikih seperti itu, yaitu fikih yang dalam definisi tradisi kita, fikih itu ya artinya adalah apa itu fikih itu ya apa namanya ya itu apa khitabullahil muta'alliq bi ahkamil apa itu mukallafin al-amaliyah. Jadi khitabullahil muta'alliq bil apa itu al-ahkam al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu memang terkait dengan hukum-hukum yang praktis, yang diderivasi, diambil dari dalil-dalil di dalam Quran, hadis yang itu datang dari Allah itu. Jadi memang fikih itu orientasinya, fikih itu praktis memang. Nah cuma fikih peradaban ini memang kita tidak mengarah ke sana. Jadi fikih peradaban ini sebetulnya lebih mengarah kepada usul fikih sebetulnya, teori sebetulnya, wawasan peradaban. Cuma kita sebut dengan fikih peradaban karena itu istilah yang paling mudah difahami oleh umat Nabi. Karena ini kan politik bahasa sebetulnya. Fikih tembakau, fikih tembakau itu maksudnya apa ya? Ada fikih macam-macam ini sekarang, sudah banyak sekali fikih yang dirumuskan oleh teman-teman NU ini. Tapi itu sebenarnya kan di dalam fikih yang seperti itu yang sering kita pakai itu, fikih peradaban, fikih ini, fikih itu, sebetulnya terkandung juga hal yang tidak amalia. Karena fikih itu per definisi adalah apa itu apa namanya hukum-hukum yang terkait dengan sesuatu yang praktis, al-ahkam al-amaliyah. Nah, fikih peradaban memang tidak amalia. Karena kita ingin membangun sesuatu yang sifatnya abstrak. Ini wawasan tentang membangun peradaban. Jadi makanya usul fikih itu menjadi penting di sini karena usul fikih itu landasan teoritis memang. Cuma menurut saya usul fikih tidak cukup memang. Usul fikih harus dilengkapi dengan sumber-sumber baru, yaitu berupa apa namanya ilmu-ilmu sosial. Waktu saya halakoh di pondok pesantren Paiton, Probolinggo, saya sengaja bertanya kepada kiainya namanya Kiai Sudi Zaini, adiknya Kiai Wahid Zaini almarhum, teman dekatnya Gus Dur. Saya bertanya kepada beliau begini, Kiai, ini kan di pondok itu kita punya banyak kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih. Banyak isi kitab-kitab ini kan sebetulnya sudah susah diterapkan sekarang, atau bahkan mungkin kalau bahasanya teman dari Rahimah tadi mungkin ada sebagian yang sudah perlu dimuseumkan tadi. Meskipun mungkin istilah itu kurang pas kalau dipakai di NU. Kalau di Rahimah boleh, aku kayaknya agak susah ya. Nah, jawaban Kiai Wahid, Kiai Zuhri menarik sekali. Beliau mengatakan itu kitab-kitab ini tetap harus kita baca. Tapi begitu diterapkan, nah kita harus butuh ilmu-ilmu lain untuk membantu kita. Jadi sebagai teks dan tradisi dan warisan tetap perlu kita lestarikan. Tapi begitu kita mau menerapkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini, kita butuh bantuan ilmu-ilmu baru. Nah di sini menurut saya pentingnya usul fikih plus ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu analisa ilmu-ilmu sosial terhadap keadaan kita sekarang ini menurut saya salah satu dimensi penting dalam merumuskan usul fikih peradaban baru ini. Nah, ada banyak hal di dalam tradisi usul fikih kita yang sebetulnya bisa menjadi landasan untuk membangun fikih peradaban ini. Kiai
Afifuddin Muhajir dalam berbagai halaqah yang saya hadiri bersama beliau, beliau selalu mengemukakan hal yang menarik. Salah satunya adalah Ki Afif mengatakan bahwa fikih peradaban ini, nah inilah menurut saya kerennya fikih itu adalah setiap meninjau persoalan itu selalu diperjelas dulu kedudukan persoalan itu, yang di dalam tradisi kita itu disebut dengan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Itu istilahnya, itu yang menurut saya menarik. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kita itu menentukan hukumnya sesuatu itu adalah cabang hasil dari kemampuan kita memahami sesuatu itu. Ini sebetulnya kaidah yang pernah dulu dipopulerkan oleh Ki Sahal. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita itu tidak bisa menentukan hukum sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang mau kita hukumi. Ya jelas dong. Kita mau menghukumi perjudian, tapi kita nggak tahu perjudian apakah nggak bisa gitu. Nah, ini sebetulnya aspek yang sederhana tapi penting di dalam berpikir dalam kerangka yang lebih teoritis. Anda tidak bisa menentukan suatu hukum tanpa memahami objek hukumnya. Nah, dari kaidah ini kemudian ada perubahan penting dalam tradisi Bahtul Masail kita itu. Dulunya, kalau kiai Bahtul Masail itu ya antar kiai-kiai saja. Begitu kaidah ini dikenalkan oleh Kiai Sahal, itu kemudian kalau ada Bahtul Masail tentang asuransi, yang undang ahli asuransi. Dulunya kalau kiai itu membahas soal asuransi misalnya, yang membahas di antara mereka sendiri, tapi karena mereka mungkin tidak paham apa itu asuransi, ya akhirnya mauquf, berhenti, tidak berani memutuskan karena mungkin karena tidak ada teksnya dalam kitab kuning, atau alasannya karena asuransi kiopo, nggak tahu apa itu asuransi sehingga nggak bisa menentukan hukumnya. Nah, sejak diperkenalkan kaidah itu kemudian ada kebiasaan baru. Jadi ketika Bahtul Masail itu diundang pakar-pakar yang ahli mengenai masalah yang sedang mau dihukum itu. Dan itu perkembangan yang bagi saya keren sekali. Itu kalau dalam teori hermeneutika itu kan itu bagian dari lingkaran hermeneutis itu kan. Jadi dari aksi, refleksi dan itu kan teks, konteks dan dan refleksi itu keren sekali. Nah, berdasarkan kaidah seperti ini, menurut saya kita memang tidak bisa mengeluarkan suatu pendapat berdasarkan cara pandang fikih kalau kita tidak mengetahui apa itu peradaban tadi itu sebagai interseksi. Itu tidak bisa kita pahami kalau kita tidak dibantu oleh ilmu-ilmu sosial. Karena itu penting banget ilmu-ilmu sosial ini membantu kita untuk merumuskan corak peradaban seperti apa yang kita mau bangun. Nah, Kiai Afif di dalam beberapa ceramahnya beliau mengatakan mengemukakan suatu dasar yang penting, yaitu bahwa fikih peradaban itu bagian dari kategori besar yang disebut dengan muamalah. Muamalah ini adalah suatu bidang besar sekali dalam fikih kita, di mana di situ ada interaksi antar manusia. Itu namanya, bidang itu disebut dengan muamalah. Sebenarnya kalau direfleksikan secara teoritis menarik sekali ya, muamalah itu sendiri ya sebagai bidang dalam fikih itu. Nah, fikih peradaban itu bagian dari keluarga besar namanya fikih muamalah ini. Dan fikih muamalah ini adalah cabang dalam fikih yang penting sekali karena ini menyangkut interaksi kehidupan antara individu dalam masyarakat. Nah, di dalam fikih muamalah ini kita bisa berbicara mengenai banyak hal. Nah, tetapi ada dasar-dasar yang penting dalam fikih muamalah ini. Salah satunya adalah kaidah yang tadi sudah disinggung oleh Bunya Irfan, yaitu bahwa di dalam muamalah itu kaidah dasarnya adalah segala hal itu dibolehkan, selama tidak ada larangan. Nah, ini menurut saya ya,
kaidah seperti ini itu bagi saya, atau ini bukan kaidah, tapi ini karena kaidah itu artinya dalam fikih beda dengan usul fikih. Ya. Kaidah itu ini bukan kaidah, tetapi adalah usul. Karena kan redaksinya al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi ini sebetulnya usul, ini dasar di dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan muamalah itu adalah al ibahah. Semua hal dibolehkan kecuali yang dilarang. Semua hal dibolehkan kecuali yang dilarang. Jadi dasar berpikirnya itu bukan apakah agama memerintahkan ini atau tidak. Karena kan ini kan cara berpikir yang berkembang di sebagian kalangan muslim perkotaan sekarang ini ya. Itu kan ketika mereka berhadapan dengan sesuatu baru itu, ada dalil dari agama tidak? Gitu kan? Itu kan begitu. Misalnya ada apa gitu. Apa? Dalil dalam agama itu apa? Apakah ada perintah? Tidak. Nah itu cara berpikir yang sangat tidak fikih. Berpikir yang sangat fikih adalah kalau menyangkut interaksi sosial, pertanyaannya bukan ada dalil atau tidak, ada larangan atau tidak. Bukan ada dalil. Karena kalau ada dalil itu artinya seolah-olah kalau agama tidak memerintahkan hal itu, maka kita tidak melakukannya. Padahal cara berpikir fuqaha tidak begitu. Cara berpikir fuqaha adalah kalau dalam hal-hal yang bersifat muamalah itu selama tidak ada larangan, fine, go ahead, kita jalan saja. Jadi pertanyaannya itu, jadi ini juga pelajaran bagi apa ya, kita nanti untuk kita sebarkan kemana-mana, terutama di medsos. Jadi sampean itu kalau berhubungan dengan masalah muamalah, pertanyaannya bukan ada dalil atau tidak, ada larangan atau tidak. Kata teman kita Kiai Muksir Ghazali, dalam masalah muamalah ada mudalil huwa dalil. Tidak adanya dalil di dalam hal yang spesifik itu, itulah dalil bahwa dia boleh. Jadi tidak adanya larangan dalam hal itu bukti dalil, bukti artinya bahwa hal itu boleh. Nah ini dasar yang bagi saya penting sekali. Meskipun ini tidak menyelesaikan segala hal, karena kalau kita sudah masuk ke detail-detail tema, ya kita bisa berdebat banyak. Tetapi ini bisa menjadi semacam pemandu awal bahwa di dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan masalah muamalah, di dalamnya soal peradaban juga masuk, maka kita mengambil dasar ini, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Nah, kemudian dasar-dasar yang lain banyak sekali. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bunya Infa adalah soal maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Nah, soal maqasidus syariah ini ada perdebatan yang menurut saya menarik sekali. Teoritis tapi bagi saya layak kita renungkan. Terutama kalau menjelang tidur, renungkan. Yaitu begini. Maqasidus syariah itu apa maksudnya? Karena kalau secara harfiah kan maqasidus syariah itu artinya adalah tujuan-tujuan pokok agama. Agama itu punya tujuan. Agama itu punya tujuan. Nah, tujuan ini itu maksudnya apa? Apakah tujuan ini itu adalah sesuatu yang mengikat Allah sehingga Allah itu tidak bisa melawan tujuan ini atau bagaimana? Ya kan? Ini kan pertanyaan filosofis ini. Kalau Allah itu bertindak ada tujuannya, itu artinya Allah diikat oleh tujuan. Artinya dia tidak berkehendak bebas. Makanya di dalam ini juga perdebatan teoritis yang menarik. Karena misalnya di dalam usul fikih kita itu ada dua mazhab besar. Ada dua mazhab besar. Kan di dalam fikih kita itu ada tradisi namanya qiyas. Itu salah satu ciri fikih Sunni adalah qiyas. Kalau fikih Syiah anti qiyas. Itu perbedaan pokoknya. Fikih Sunni itu pro qiyas, fikih Syiah itu anti qiyas. Mereka menggunakan istilah lain, sebetulnya mungkin ya maknanya sama dengan qiyas, tapi mereka menggunakan namanya akal. Jadi salah satu dasar hukum itu akal. Nah kalau fikih Sunni itu qiyas, itu ciri khas dari fikih Sunni. Nah qiyas itu artinya begini, ada hal yang sudah ditetapkan hukumnya oleh agama A misalnya, lalu ada masalah baru yang belum ada hukumnya.
Nah ini gimana? Cara berpikirnya para fuqaha adalah perkara baru yang tidak ada hukumnya dalam agama ini dikiaskan atau dianalogikan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Itu namanya kias, analogi. Nah analogi ini basisnya apa? Ilat. Karena dua hal ini sama-sama ilatnya, maka hukumnya sama. Nah sekarang pertanyaannya, ilat itu apakah, ilat itu artinya apa? Apakah ilat itu artinya adalah sesuatu yang mengikat hukumnya Allah, jadi Allah itu harus memberikan hukum sesuai dengan ilat itu, atau Allah itu bertindak bebas tanpa diikat oleh ilat? Ini pertanyaan yang apa ya, di dalam perdebatan usul fikih tradisional itu sangat luas sekali karena dampaknya bisa banyak itu. Nah kalau madhab Asy'ariyah yang diikuti oleh komunitas Nahdlatul inilah, paham kita atau pendapat kita adalah bahwa Allah itu adalah zat yang tidak terikat, yang bebas total. Karena Allah itu kan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak bisa ditanyakan, kenapa tidak begini, kenapa begitu. Meskipun tadi itu menurut Ibnul Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in tadi itu dikatakan bahwa Allah itu hukum-hukumnya semua maslahah isinya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Allah harus bertindak sesuai dengan maslahah? Keharus itu loh. Apakah Allah itu harus? Apakah Allah itu diharuskan berbuat A dan B dan C dan seterusnya? Nah kalau pendapat para ulama Asy'ariyah adalah bahwa Allah itu tidak bisa diharuskan. Allah itu adalah zat yang bebas murni, artinya tidak bisa diharuskan bertindak begini begitu. Kalaupun Allah itu bertindak sesuai dengan ilat dan maslahah, itu bukan karena keharusan, tapi Allah itu adalah kasihan dengan hambanya, tafaddul istilahnya ya. Allah memberikan apa itu ya, kenikmatan kepada hambanya dengan bertindak sesuai dengan maslahah. Nah, jadi kalau kita kembali kepada maslahat maqasidus syariah tadi itu, maqasidus syariah ini adalah juga merupakan fondasi penting untuk merumuskan apa namanya fikih peradaban. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah maqasidus syariah ini sejauh mana itu bisa dijadikan landasan untuk merumuskan fikih yang baru atau fikih peradaban ya. Karena selalu pertanyaannya ulama tradisional adalah apakah maqasidus syariah itu bebas dipraktekkan tanpa ada parameter-parameter, ada apa namanya dawabit istilahnya Dr. Al-Buti itu. Dawabit artinya parameter. Karena kalau kita berbicara mengenai maqasidus syariah itu kita bisa berbicara mengenai sesuatu yang subjektif, sesuatu yang dianggap maqasidus syariah oleh sesuatu yang oleh satu kelompok dianggap sesuai dengan maqasidus syariah, oleh kelompok yang lain tidak. Contohnya, contoh yang paling kentara adalah soal ya contoh yang jelas dan mungkin tidak kontroversial adalah ya ini tindakan terorisme itu. Bagi kaum teroris, tindakan jihad atau amaliyah istishadiyah ya, operasi bunuh diri itu adalah sesuai dengan maqasidus syariah menurut mereka. Tetapi kan menurut kita kan tidak. Jadi apa namanya maqasidus syariah ini memang ya bisa diinterpretasikan secara bermacam-macam gitu. Karena itu memang pada akhirnya ketika kita berdasarkan atau mendasarkan diri kepada maqasidus syariah, memang kita juga membutuhkan diskusi lebih lanjut. Karena selalu problem di dalam fikih adalah ketika menyangkut soal prakteknya, tatbiknya itu. Jadi karena kita berpikir dalam fikih itu dua level, ada level hukumnya sendiri, kemudian ada level tatbiknya atau pelaksanaannya. Begitu kita sudah berbicara mengenai soal tatbik, nah di sini kita bisa berdebat banyak sekali. Pada level maqasidus syariahnya mungkin semua orang sepakat. Tapi begitu nanti kita sudah masuk ke masalah praktek, tatbik, aplikasi, nah di situ orang bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan poligami itu sesuai dengan maqasidus syariah. Ada yang mengatakan tidak. Nah ini gimana? Nah menurut saya sih tidak apa-apa. Karena pada akhirnya fikih itu dalam tradisinya ya begitu, perdebatan
Karena fikih itu, ini sebagai penutup ya. Tadi saya ketika mendengar Mbak Ifah itu mengatakan dalil-dalil berdasarkan istiqra, tadi itu istiqra itu observasi. Kan Imam Syafi'i kan menggunakan metode istiqra untuk merumuskan hukum. Menurut para filosof Muslim ya, istiqra itu tidak la yufidul ilm al-yaqini, tidak menimbulkan pengetahuan yang pokok. Itu kata para filosof. Karena para filosof itu memang menganggap bahwa ilmu yang paling kokoh itu ilmu yang disebut dengan al-ilmul burhani, ilmu yang kokoh sekali dalilnya sehingga tidak mungkin diragukan. Seperti misalnya 1 tambah 1 itu pasti 2, tidak mungkin ada interpretasi apapun. Nah, menurut saya para filosof ini kadang-kadang juga terlalu sombong menurut saya, karena dia menginginkan semua ilmu itu ilmu burhani. Itu menurut saya sama dengan kesombongan orang-orang positivis modern itu. Kalau ilmu tidak positivis itu bukan ilmu. Makanya ilmu-ilmu sosial itu dianggap rendah itu. Karena zon semua ilmu sosial itu spekulatif. Ilmu yang yakin itu ya sains modern itu. Ini kan sombong banget sebetulnya. Makanya saya melihat kesombongan para filosof tradisional ini, karena mereka menganggap ilmu tertinggi itu ilmu burhani. Tapi kan fikih tidak bisa burhani. Ya, kecuali yang maklum binadin biddarurah ya, sesuatu yang sudah jelas diketahui dalil agamanya. Tetapi wilayah terbesar fikih bukan burhani sama sekali. Karena kalau Anda menganggap bahwa seluruh kehidupan harus burhani semua, itu sama dengan mempersempit kehidupan. Kalau keyakinan itu harus keyakinan ala para saintis, menurut saya itu berbahaya sekali. Makanya saya mendeteksi adanya kesombongan para filosof seperti ini. Itu sama dengan kesombongannya para saintis modern yang positivistik. Nah, fikih itu tidak pernah bergerak beroperasi pada wilayah yang burhani. Fikih itu bergerak pada wilayah yang zonni, yang bersifat spekulatif, artinya sangkaan itu sudah cukup untuk menjadi dasar penentuan hukum. Tapi karena namanya zon, sudah pasti akan muncul sangkalan-sangkalan dari yang tidak setuju. Karena kalau 1 tambah 1 tidak ada yang menyangkal 2. Tapi begitu sudah menyangkut isu-isu sosial politik, tidak mungkin kita memperlakukan isu-isu sosial politik itu seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Makanya kalau Anda mengatakan bahwa ilmu-ilmu fikih itu tidak menimbulkan ilmu yang yakini, itu sama dengan pandangan para saintis modern yang positivistik yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial itu inferior karena tidak bisa menimbulkan pengetahuan yang kokoh seperti matematika, fisika, biologi dan seterusnya. Itu kan kesombongan positivis modern. Nah, itu sama itu. Nah, kita kalau kita bergerak pada wilayah fikih itu wilayah zonni. Nah, karena wilayah zonni sudah pasti ada perdebatan, itu biasa itu. Jadi jangan takut pada perdebatan. Jadi teman-teman yang punya pandangan tertentu mengenai suatu isu dalam fikih, itu pasti nanti akan disangkal oleh yang lain. Itu sudah pasti. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu ini kesimpulannya apa. Kita juga belum tahu ya. Tapi yang jelas kita sudah bisa menetapkan bahwa fikih hadoroh itu fikih muamalah. Karena fikih muamalah maka cara berpikirnya adalah bukan dalilnya apa, tapi ada larangan atau tidak. Kalau tidak ada berarti semua boleh. Tetapi itu belum menyelesaikan masalah. Karena kalau kita mau masuk kepada dimensi-dimensi peradaban yang lebih spesifik, kita membutuhkan ilmu sosial. Selain kita juga membutuhkan usul fikih tradisional. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.